Hai Temuza, ketemu lagi dan gak terasa nih, kita udah ada di pertengahan tahun 2026 dan yes, in this economy, kedua smartphone mid-range favorit rilisan tahun lalu ini masih jadi pilihan yang semakin worth it di tengah kenaikan harga-harga gadget dan smartphone. Infinix GT 30 Pro dan Poco F7 mewakili dua fans besar dengan jumlah pengguna yang semakin banyak dari tahun ke tahun, terutama untuk kaum mendang-mending. Karakter penggunaan keduanya juga mirip, smartphone berspek performa tinggi dengan harga murah. Apakah perbandingan kedua smartphone ini masih menarik? Let's go, mari kita bahas, tapi jangan lupa untuk kasih supportnya terus nanti di akhir video. Tahun ini kedua smartphone sudah berjalan pada versi Android paling update, Android 16. Untuk GT 30 Pro masih menyisakan satu kali update di Android 17, sementara F7 lebih panjang sampai nanti di Android 19. Kalau ditanya, Bang, lebih bagus mana? Baik XOS 16 maupun HyperOS 3, menurut saya sama-sama punya sisi kelebihan dan kekurangan. Secara kosmetik desain, keduanya juga banyak kemiripan. Dia bergaya ala-ala iOS di iPhone, terutama di XOS Infinix yang bahkan coba ngasih sentuhan glass design yang semakin jadi ke iPhone-iPhonean. Intinya untuk bagian custom dan personalisasi, kedua smartphone ini bisa kasih kebebasan seluas-luasnya, terutama buat user yang doyannya utak-atik. Lanjut ke bagian fitur-fitur, sepertinya udah nggak perlu saya jelasin lagi rinciannya kayak gimana. Baik HyperOS maupun XOS, keduanya punya persediaan fitur yang melimpah ruah, plus AI service dari bawaan ROM-nya juga banyak banget. Di pemakaian harian saya hampir-hampir nggak nemu nih perbedaan yang mencolok di antara kedua smartphone ini. Dengan catatan, XOS 16 GT version di Infinix GT 30 Pro bisa dibilang UI processingnya jauh lebih ringan, lebih minim bloatware, dan pastinya nggak ada aplikasi bawaan yang mengundang dan mengandung ads atau iklan. Beda sedikit sama HyperOS yang by default justru disisipin banyak banget aplikasi bloatware yang di dalamnya mengundang dan mengandung iklan. Beberapa aplikasi bawaan tersebut berjalan di background, mengambil akses data internet, mengambil data analisis, dan juga konsumsi daya baterai. Bisa dibilang XOS 16 GT bisa langsung nyaman dipakai, sementara kalau di HyperOS, kalau mau dipakainya lebih nyaman, usernya harus effort lebih untuk melakukan beberapa settingan optimalisasi, bahkan sampai ke tahap de-bloatware beberapa aplikasi yang membebani kinerja sistem UI. Nah, khusus untuk user Poco F7 ataupun semua smartphone dari Poco dan Xiaomi, kalian bisa tonton nih video saya soal tips and trick bagaimana membuat HyperOS jadi lebih optimal dan nyaman digunakan. Untuk poin pendukung lain yang jadi plus minus di antara kedua smartphone, Poco F7 bodinya lebih solid dengan frame metal berbackdoor kaca, lengkap dengan IP rating 68, dengan bobot yang lumayan bongsor, apalagi kalau dipegangnya satu tangan. Sementara karena berbahan all plastik material, handlingnya GT 30 Pro jadi lebih ringan dan lebih ekonomis di tangan, walaupun untuk IP ratingnya baru sebatas IP64. Nah, perbandingan layar AMOLED keduanya juga plus minus. F7 punya kualitas reproduksi warna yang lebih baik dengan settingan parameter yang lebih detail, sementara GT 30 Pro punya refresh rate level yang lebih baik. Untuk touch respon dan sensitivity, keduanya udah sama-sama bagus. Nggak ada keluhan baik untuk harian maupun untuk gaming. Pun begitu juga dengan kualitas stereo speaker. Output suaranya nggak spesial tapi masih cukup oke buat harian. Jadi untuk menjawab pertanyaan apakah kedua smartphone ini future proof dalam beberapa tahun ke depan, jawabannya adalah yes. Kedua smartphone ini future proof. Alasannya masuk akal. Pertama, prosesor yang dipakai udah kelas performa tinggi, RAM dan memorinya gede, dan yang pasti keduanya udah support jaringan 5G. Buat yang masih sangsi sama kamera smartphone performa, kualitas keduanya ternyata udah lumayan banget. Overall hasilnya masih cukup oke buat kebutuhan harian dan sosmed. Perbedaan utamanya ada di karakter tuningan warna, di mana Poco F7 lebih ngeboost bagian kontras dan saturasi yang bikin fotonya jadi over kontras dan over sharpening. Ini justru terkadang malah bikin dynamic range-nya jadi kurang keangkat. Sementara Infinix GT 30 Pro punya tuningan warna dengan karakteristik yang lebih balance dan juga lebih natural. Dynamic range di area gelap terangnya juga bisa lebih terangkat.
ya, Infinix GT 30 Pro dan Poco F7 ya. Kita coba panning. Ini resolusi tertinggi ya, di 4K 60 fps. Oke, ini jadi perbandingan video recording 4K 60 fps Poco F7 dan Infinix GT 30 Pro. Ya, ini mewakili low light aja ya, karena ada di background. Oke, tes video recording kamera depan Infinix GT 30 Pro dan Poco F7. Infinix dia resolusinya bisa di 4K 30 fps, sementara Poco di 1080p 60 fps. Di sini kita bisa lihat ya, resolusi 4K-nya emang secara kualitas kayaknya memang lebih ngangkat ya 4K-nya. Oke. Nah, ini untuk video kamera depan menarik nih. Si Poco F7 dia bisa Full HD 60 fps. Nah, tapi kalau Infinix GT 30 Pro dia bisa 4K tapi 30 fps. Jadi Full HD 60 fps atau 4K 30 fps. Gimana menurut kalian? Oke, sebelum melihat hasil perbandingan real point per point, mari kita coba lihat dulu angka benchmarknya. Di Antutu versi 11 ada perbedaan angka sebesar kurang lebih 20% antara Snapdragon 8S Gen 4 dengan Dimensity 8350 Ultimate. Skor di CPU throttling menunjukin angka yang sama ya, 85% stability, tapi dengan selisih nilai rata-rata yang gapnya juga cukup jauh. Perbedaan skor benchmark adalah hal yang sangat wajar di sini karena Dimensity 8350 Ultimate sendiri posisinya emang bahkan sedikit di bawah Dimensity 8400 series rilisan tahun kemarin. So, walaupun begitu, perbedaan kalau dipakai mainin game-game Android yang udah optimal, hasilnya ya nggak terlalu signifikan banget. Sebagai contoh, Mobile Legends setting rata kanan hasilnya bisa dibilang ya cukup identik, bahkan nggak akan terasa perbedaannya kalau kita ngelihat hasil data FPS meternya sekalipun. Ini baru terasa bedanya kalau di game dengan level grafis processing yang udah di atas rata-rata. Seperti misalnya game Wuthering Waves. Nah, di settingan paling tinggi ini, GT 30 Pro frame rate-nya masih cukup nih, kerja keras di bawah 50 fps. Sementara kalau di Poco F7 masih sanggup tuh dapat 50-an fps. Walaupun khusus untuk gaming di GT 30 Pro pastinya akan lebih menyenangkan karena fitur-fitur gamingnya lebih banyak. Seperti misalnya trigger button L1R1 lengkap dengan software pendukungnya. Terus ada fitur bypass charging, ada RGB backlight, sampai ke paket penjualan gaming kit yang udah termasuk di paket pembelian. Khusus buat yang suka mainin game-game emulator, bagian ini jangan sampai di skip karena ya beda pabrikan chipset bikin pengalaman mainnya jadi beda banget. Poco F7 lebih kompatibel dengan banyak game-game emulator berbasis konsol ataupun PC dengan kelebihan GPU Adreno yang bisa dipakai secara custom. Sementara untuk di GT 30 Pro walaupun bisa dipakai main, tapi usernya harus mencari game yang cocok atau support sama GPU Mali bawaannya. Belum bisa di custom. Nah, soal baterai ada yang cukup menarik. Jadi walaupun di kedua HP ini selisih baterainya 1000 mAh, ternyata nggak serta-merta bikin Poco F7 lebih baik. Sebagai contoh kecil, keduanya dites mainin Mobile Legends 2 match selama kurang lebih 40 menit dengan settingan yang sama. Hasilnya sama-sama menghabiskan 14% baterai. Nah, dengan pemakaian harian wajar, SOT maksimal yang bisa didapetin sama kedua HP ini ternyata selisihnya cuma di sekian menit doang. Padahal sekali lagi, kapasitas baterai keduanya beda 1000 mAh. Jujur, kalau untuk Poco F7 saya nggak kaget karena emang tipikalnya lumayan power hungry. Ini pun udah termasuk bagus ya setelah dilakukan proses debloating sekitar sebulanan yang lalu. Yang bikin saya kaget justru performanya GT 30 Pro setelah nerima 2 kali update optimalisasi lanjutan setelah pertama kali update ke versi pertama XOS 16. Ini sekaligus jadi bukti kuat bagaimana developernya XOS ternyata lumayan gercep nih, ngasih update secara rutin. Nah, ngomongin soal perbateraian juga ada plus minus. Chargernya F7 emang lebih ngebut, tapi protokol charging di GT 30 Pro
jauh lebih lengkap karena punya wireless charging dan reverse wireless charging. Oke, sekali lagi di kondisi smartphone yang naiknya gila-gilaan, nggak ada salahnya juga kok untuk tetap pakai smartphone rilisan tahun lalu selama specs dan fiturnya masih bisa mengimbangi skala dan intensitas pemakaian. So, walaupun statusnya Poco F7 dan Infinix GT30 Pro sama sekali bukan flagship, tapi secara real di pemakaiannya saya yakin dengan bekal yang dimiliki, kedua smartphone ini masih akan sangat sehat untuk 2-3 tahun ke depan. Toh, smartphone baru sekarang pun walaupun kenaikan harganya cukup drastis, tapi spek yang dikasih sama sekali nggak naik terlalu jauh. Bahkan kalau bisa dibilang ini malah cukup identik. So, kalau kalian gimana menurut kalian? Apakah kedua smartphone ini masih cukup oke? Coba drop komen di bawah. Sekian video kali ini, support terus channel ini kalau dirasa bermanfaat. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video yang lain. Yo!